Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Kata rasio trigonometri biasa juga disebut dengan perbandingan trigonometri. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan definisi rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi, definisi yang akan kita bahas ini khusus berlaku pada segitiga siku-siku. Adapun kalau segitiganya bukan segitiga siku-siku, maka definisi ini tidak dapat dipergunakan. Kemudian, menentukan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk memahami rasio atau perbandingan trigonometri, perhatikan gambar di samping. Di sini ada segitiga ABC, di mana sudut C disimbolkan dengan theta. Kemudian, perhatikan penamaan sisi-sisi dari segitiga siku-siku ini. Yang menjadi acuan kita kali ini adalah sudut theta. Yang pertama adalah hipotenusa. Jadi, hipotenusa adalah sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku dan merupakan sisi yang terpanjang. Itu disebut hipotenusa. Ada juga menyebutnya sisi miring, tetapi itu kurang tepat karena bisa saja gambar segitiganya bentuknya akan miring semua, misalkan bentuknya seperti ini. Ini membingungkan yang mana miringnya. Ini ada dua. Jadi yang lebih tepat adalah hipotenusa. Jadi hipotenusa adalah sisi yang terpanjang atau berhadapan dengan sudut yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Kemudian sudut theta ini, lihat di depannya, ini kita tulis, kita beri nama sisi di depan. Maksudnya sisi di depan theta. Kemudian yang mengapit selain hipotenusa ini disebut sisi di samping. Sisi di samping theta. Jadi ingat yang menjadi acuan adalah sudut theta. Karena berbeda kalau misalkan yang menjadi acuan adalah B, maka B ini kalau mengarah ke sini, bukan sisi samping bagi B, tetapi sisi depan B. Jadi dilihat apa sudut yang dipermasalahkan atau yang diperhatikan. Yang pertama ada sinus theta atau disebut sin theta. Jadi ini rasio perbandingan trigonometri yang pertama, yaitu sin theta. Ini definisinya adalah sisi di depan theta per hipotenusa. Itu disebut dengan sinus theta. Jadi sin ini singkatan dari kata sinus. Kemudian rasio yang kedua adalah kosinus. Kosinus itu disingkatnya cos theta. Definisinya adalah sisi di samping theta yang ini per hipotenusa. Selanjutnya yang ketiga adalah tangen theta. Tangen theta. Disingkat tan. Theta sama dengan sisi di depan theta per sisi di samping theta. Berikutnya kosekan theta. Jadi ini dibacanya kosekan theta. Dibacanya kosekan theta, yaitu sama dengan hipotenusa per sisi di depan theta. Selanjutnya sekan theta. Ini sekan theta. Sama dengan hipotenusa per sisi di samping theta. Dan yang terakhir kotangen. Jadi ini cara menyebutnya kotangen. Kotangen theta sama dengan sisi di samping theta per sisi di depan theta. Jadi cara pengucapannya kalau ini sebut saja apa yang tertulis, sinus theta, sin theta, cos theta, tangen theta. Kalau yang ini harus disebutnya kosekan theta, kalau ini sekan theta. Ini kotangen theta. Jangan dibaca yang tertulis misalkan ini sec theta, bukan. Dibacanya sekan theta, kosekan theta dan kotangen theta. Kemudian perhatikan ini yang saling bersisian, sinus theta dengan kosekan theta. Ini sisi di depan theta, di sini sisi di depan theta. Hipotenusa di sini terletak di bagian bawah pada sinus, tetapi di kosekan dia berada di bagian atas. Jadi ini kelihatan dari definisi ini bahwa sinus theta
berkebalikan dengan kosekan theta. Jadi bisa ditulis dari hubungan yang pertama, yaitu bahwa sinus theta itu berkebalikan dengan kosekan theta. Jadi bisa ditulis menjadi 1 per kosekan theta. Karena dia saling berkebalikan. Demikian halnya nih. Coba diperhatikan yang kedua, yaitu kosinus theta berkebalikan dengan sekan theta. Ya, coba dilihat ini definisinya. Dia bertukar posisi, berkebalikan. Kosekan theta kebalikan dari sekan theta. Dan yang terakhir, tangen theta itu kebalikan dari kotangen theta. Jadi keenam ini yang harus kita pahami, perlu kita hafal karena merupakan materi dasar untuk memahami trigonometri dan dipergunakan pada materi selanjutnya dan pada jenjang selanjutnya di kelas 11 dengan kelas 12. Jadi keenam ini yang merupakan dasar dari materi trigonometri. Kita akan masuk ke contoh. Misalkan diketahui segitiga siku-siku, sudutnya di sini adalah sudut theta, ini sudut theta di sini, sisi depannya 4, sisi sampingnya 3. Dan ditanyakan di sini 6 rasio trigonometri untuk sudut theta. Jadi kita perhatikannya untuk sudut theta. Dari gambar kita peroleh sisi di depan theta, yaitu 4 cm. Ini karena tetanya di sini berarti ini sisi depannya. Sisi di sampingnya adalah 3. Kemudian ini belum ada hipotenusa. Maka kita menggunakan teorema Pythagoras, di mana teorema Pythagoras itu yaitu hipotenusa kuadrat sama dengan sisi. Sisi di depan theta kuadrat tambah sisi di samping theta kuadrat. Dengan kata lain, pada teorema Pythagoras, yaitu hipotenusa kuadrat itu sama dengan jumlah sisi dari segitiga, jumlah sisi dari yang membentuk sudut siku-siku dipangkat duakan. Jadi di sini sisi di depan theta itu 4, kemudian sisi di samping theta itu 3. Diselesaikan 4 pangkat 2 16. Sisi di sampingnya ini 3, pangkat 2, 9. Hipotenusa saya singkat ini ya, 16 tambah 9, 25. Karena di sini kuadrat, maka untuk mencari hipotenusanya ini artinya bilangan berapa di pangkat 2 kan jawabannya 25. Atau kita gunakan tanda akar 25. Hipotenusanya sama dengan 5. Jadi kita sudah memperoleh di sini nilainya 5. Jadi panjang sisi dari segitiga ini sudah lengkap, yaitu sisi di depannya 4, sisi di sampingnya 3, dan hipotenusanya 5. Jadi pada slide sebelumnya kita tidak dapat menentukan rasio trigonometrinya secara langsung karena sisi yang diketahui tidak lengkap. Nah, karena ini sudah lengkap, maka kita sudah bisa menentukan rasio trigonometrinya. Yang pertama yaitu sinus theta, di mana sinus itu adalah sisi di depan theta per hipotenusa, yaitu sisi di depan 4, hipotenusanya 5. Jadi jawabannya adalah 4/5. Kemudian kosinus theta, ya, kosinus theta itu sisi di samping theta, yaitu 3 per hipotenusa. Jadi jawabannya 3/5. Yang ketiga adalah tangen theta. Tangen theta adalah sisi di depan theta, yaitu 4 dengan sisi di sampingnya 3. Jadi jawabannya adalah 4/3. Kemudian 3 rasio trigonometri yang lain kebalikannya cukup mudah, tinggal menukar saja posisinya ini. Misalkan yang pertama, kebalikan dari sinus theta adalah kosekan theta. Maka jawabannya adalah hipotenusa ini per sisi depan. Jadi ditukar saja posisinya. Nah, jawabannya sama dengan 5/4. Ya kan? 4/5 di sini 5/4. Atau kalau dilihat dari gambar hipotenusa 5, sisi depannya 4. Jadi jawabannya 5/4. Berikutnya sekan theta, yaitu kebalikan daripada cos theta. Kebalikan daripada cos theta. Ya, jadi kalau di sini 3/5, kebalikannya 5/3.
hipotenusa per sisi samping. Jadi ini tukar posisinya, balik. 5/3. Kotangin theta, sisi di samping theta, per sisi di depan theta. Ya, kebalikannya ini menjadi 3. Nah, di sini harusnya 3/4 ya. 3/4. Oke, seperti itu. Lanjut ke contoh berikutnya. Diketahui sin alfa sama dengan 1/3 dan alfa adalah sudut lancip. Tentukan nilai eksak 5 rasio trigonometri lainnya. Nilai eksak di sini yang dimaksudkan adalah nilai yang tidak dinyatakan dalam bentuk pecahan desimal. Jadi kalau kita peroleh bentuk akar, tetap ditulis bentuk akar tanpa mencari nilainya. Tanpa menghitung, misalkan mengubah dalam bentuk kalkulator, misalkan 1/2, ya tulis saja 1/2, tidak perlu diubah menjadi 0,5. Seperti itu yang dimaksud dengan nilai eksak. Diketahui di sini sin alfa. Ingat kembali definisinya sinus. Jadi apapun di sini sudutnya tidak jadi masalah. Tetap kita mendefinisikan sinus itu adalah sisi perbandingan antara sisi di depan dengan hipotenusa. Karena di sini sudutnya alfa, maka kita juga menulisnya di sini alfa. Sisi di depan alfa per hipotenusa sama dengan 1/3. Untuk membantu kita mencari panjang sisi-sisi yang lain, maka kita membuat gambar segitiga siku-siku. Membuat gambar segitiga siku-siku, maka kita menggambarnya sisi depannya adalah 1, ini ya, kita tempatkan di sini. Sisi depannya 1, kemudian hipotenusanya 3. Nah, tempatkan di sini. Hipotenusanya 3, jangan lupa sudut yang kita pergunakan adalah alfa. Berarti kita belum mengetahui berapa di sini panjangnya, yaitu sisi di samping alfa belum ada. Jadi kita belum bisa menentukan 5 rasio trigonometri yang lainnya. Maka kita tentukan dulu berapa panjang sisi samping dari alfa. Kita ingat kembali teorema Pitagoras, yaitu hipotenusa pangkat 2 sama dengan sisi di depan alfa pangkat 2 tambah sisi di samping alfa pangkat 2. Jadi sudutnya menyesuaikan saja dengan apa yang diketahui di soal. Nah, kalau contoh sebelumnya itu pakai theta karena yang diketahui di soal theta. Untuk soal ini simbolnya adalah alfa, ya ganti di sini dengan alfa. Berikutnya ganti nih panjang hipotenusa diketahui di soal yaitu 3. Maka sini menjadi 3/2, sisi di depan alfa itu 1, tulis di sini 1/2. Jadi 3/2 sama dengan 1/2 tambah sisi di samping alfa pangkat 2. 3/2 9, 1/2 1, tambah sisi samping alfa pangkat 2. Selanjutnya ini 1, atau kedua ruas kita kurangi 1, diperoleh 9 kurang 1, di ruas kanan, tinggal sisi di samping alfa pangkat 2. Sini ada 8, ini sama dengan sisi di samping alfa pangkat 2. Karena di sini masih berpangkat 2, maka untuk menentukan sisi di samping, maka ruas kirinya ini dikuadratkan. Kita tulis sisi di samping alfa sama dengan akar dari 8, yaitu sama dengan 2 akar 2. Akar 8 itu bisa dinyatakan sebagai perkalian kuadrat sempurna dari 4 kali 2. Akar 4 kali 2, ini bisa ditulis seperti ini, akar 4 kali akar 2. Sama dengan 2 akar 2. Tanda kalinya boleh dihilangkan, boleh tulis seperti ini. Itu kenapa diperoleh 2 akar 2. Ternyata ini sudah lengkap panjang sisi-sisinya, yaitu hipotenusanya 3, hipotenusa 3, sisi di depan alfa 1, sisi di sampingnya 2 akar 2. Sementara yang diketahui di soal tadi adalah sinus alfa. Ya, yang diketahui di soal tadi adalah sinus alfa. Ditanyakan 5 rasio trigonometri yang lainnya. Berarti ini sinus alfa tidak perlu lagi dicari karena sudah diketahui di soal tadi bahwa sin alfa itu sama dengan 1/3. Jadi kita mencari rasio trigonometri yang lain. Apa itu yang pertama? Yaitu cos alfa. Di mana cos alfa didefinisikan sisi di samping alfa. Yang ini 2 akar 2 per hipotenusa. Hipotenusanya 3. Nah, 2 akar 2 per 3. Kemudian tangen alfa adalah sisi di depan alfa, ini 1, atau boleh juga melihat di daftar yang sudah kita buat, ini 1 per
Sisi di sampingnya adalah 2 akar 2. Yang ini, sisi di sampingnya 2 akar 2, yaitu 1/2 akar 2. Perhatikan dalam mengerjakan soal matematika, operasi bilangan, jika tanda akar berada di bagian bawah, bedakan ini ya, ini tanda akarnya di bagian atas, jadi tidak perlu disederhanakan. Kalau yang ini berada di bagian bawah tanda per ini, jadi kita rasionalkan namanya. Rasionalkan, jadi kalau di situ tertulis 1/2 akar 2, maka bagian atas dan bagian bawah dikali dengan akar 2. Akar 2. Ini 1 ini 2. Akar 2 kali akar 2, itu hasilnya akar 4, atau kita langsung menulis 2. Bagian atas akar 2. Hasilnya sama dengan 1/4 akar 2. Nah, ditulisnya ini, jadi prosesnya seperti ini ya. Lanjut, kebalikan dari sinus, yaitu kosekan alfa, yaitu definisinya adalah hipotenusa per sisi di depan alfa. Hipotenusanya 3, kita lihat dari sini, per sisi depannya 1. 3/1, 3. Nah, karena membagi dengan angka 1, hasilnya akan kembali ke bilangan tersebut. Jadi misalkan 4/1, ya hasilnya 4, 5/1, hasilnya 5, dan seterusnya. Selanjutnya, setelah kosekan adalah kebalikan dari cos alfa, yaitu sekan alfa. Hipotenusa per sisi di samping alfa. Tanda akarnya ada di bagian bawah, dengan cara yang sama ini tadi, dirasionalkan, maka kita peroleh 3/4 akar 2. Ini yang terakhir, kotangin alfa, itu sama dengan sisi di samping alfa per sisi di depan alfa. Sisi di samping alfa 2 akar 2, sisi di depannya 1, maka hasilnya /2 akar 2, karena di sini pembagiannya 1. Contoh yang terakhir, diketahui di soal tangin θ 5/12, dan θ adalah sudut lancip. Tentukan nilai eksakt 5 rasio trigonometri yang lain. Jadi di sini diketahui tangen. Maka yang kita cari adalah sinus θ, kosinus, kemudian kosekan θ, sekan θ, dan kotangen θ. Itu yang dimaksud 5 rasio trigonometri yang lainnya. Ya. Itu 5/12. Tangin θ, diingat, tangin itu adalah definisinya sisi di depan per sisi di samping. Karena di sini sudutnya θ, maka kita tulis sisi di depan θ per sisi di samping θ. Jadi kalau kita menggambar segitiga, jangan lupa sudutnya θ. 5 ini menyatakan sisi depan, berarti tempatnya di sini. Sedangkan 12 menyatakan sisi di samping. Jadi perhatikan cara penempatannya, 12 jangan ditaruh di sini. Karena kalau di sini ini adalah hipotenusa. Sementara kita ketahui di sini tangin itu adalah sisi depan per sisi di samping. Jadi hipotenusa belum ada. Jadi cari dulu hipotenusanya. Jadi dalam mengerjakan soal seperti ini, lengkapi dulu panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku. Kalau belum lengkap, ya dilengkapi dulu untuk menentukan rasio trigonometri. Kembali kita gunakan teorema Pythagoras, hipotenusa pangkat 2 sama dengan sisi di depan θ pangkat 2 tambah sisi di samping θ pangkat 2. Sisi di depan θ yaitu 5, ini diganti dengan 5, kemudian sisi di sampingnya adalah 12. Di sini 5 pangkat 2, 25, tambah 144, sama dengan 169. Jadi hipotenusa, karena di sini di pangkat 2, maka untuk mencari hipotenusa, bilangan ada yang di sebelah kanan ini, kita tulis menjadi akar 169, 13. Maka panjang sisinya di sini adalah 13. Maka panjang sisi dari segitiga siku-siku ini sudah lengkap. Sudah lengkap, 5, itu sisi depannya 5, sisi sampingnya 12, sisi sampingnya 12, ini, sisi sampingnya 12, dan hipotenusanya 13. Kita sudah dapat menentukan rasio trigonometri. Tadi yang diketahui adalah tangin. Tangin θ 5/12.
Tentukan 5 rasio trigonometri yang lain selain theta, tangin theta. Yang pertama adalah sinus theta, sisi di depan theta yaitu 5 per hipotenusa 13. Jadi jawabannya 5 per 13. Kosinus theta itu perbandingan antara sisi di samping theta 12 per hipotenusa 13. 12 per 13 sinus theta, kosinus theta. Selanjutnya kosekan theta, kosekan itu kebalikan dari sinus theta. Jadi tinggal membalik saja ini definisinya. Hipotenusa per sisi di depan theta, yaitu 13 per 5. Jadi kebalikan daripada sinus theta. Kemudian kosekan theta, kebalikan daripada cos theta. Tinggal membalik saja, yaitu hipotenusa per sisi di samping theta. Sama dengan 13 per 12. Dan yang terakhir, kotangin theta, kebalikan dari tangin tadi. Yang diketahui tadi 5 per 12. Maka kebalikannya adalah 12 per 5. 12 per 5. Jadi, untuk menentukan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku, perlu diketahui yang pertama, panjang semua sisi-sisi yang membentuk segitiga siku-siku tersebut. Kemudian, yang kedua, apabila salah satu sisi tidak diketahui, gunakan teorema Pythagoras. Setelah itu baru pergunakan definisi daripada rasio trigonometri. Dan ingat hubungan kebalikan untuk memudahkan perhitungan daripada rasio trigonometri. Untuk mempermantap pemahaman terhadap materi yang kita bahas, bisa dengan mengerjakan soal latihan yang ada di layar berikut ini. Demikian pembahasan materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.